Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bunyi sambutan salam kedinginan apa belum makan? Insya Allah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk almarhum al-ustaz, orang tua kita Haji Mujtaba beserta Ibu Rukayah beserta anak-anak yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar, orang yang malam ini kita buat acara untuk mengenang haul. Hala yahulu haulan. Kalau zakat ada syaratnya, uang emas yang disimpan itu mesti 1 tahun. 1 tahun itu bahasa Arabnya haul. Maka disebut dia mengenang setahun itu haul. Maka insya Allah apa yang kita lakukan malam ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua dan diterima sebagai amal soleh insya Allah. Para asatiz, para alim ulama, kiai, ustadz tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Al-wadud, nikahilah perempuan yang penyayang kepada anak-anaknya. Fa inni mukasirum bikumul umam, aku nanti bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Yaumal qiyamah, pada saat semua umat berserta nabi-nabinya dikumpulkan, Nabi Muhammad SAW bangga. Dan yang membanggakannya itu adalah ada dari salah satu umatnya itu yang punya anak 12. Dan yang dibanggakannya itu masuklah Ustadz almarhum Tuan Haji Mujtaba. Jadi kalau punya anak 3 ditambah. Ustadz Somad anaknya berapa? 1. Malam ini saya sebenarnya tidak sedang mengajar, tapi sedang belajar dari kehidupan almarhum. Jadi pulang dari sini, bapak-bapak banyak-banyak minum madu, makan kacang panjang, sehat walafiat. Dulu kita diajarkan tidak boleh punya anak banyak-banyak. Ternyata sekarang Indonesia kekurangan rakyat. Betul apa tidak? Terjadi serangan demografi, pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Ada negara di dunia ini yang lebih dari 1 miliar. Sampai makanannya kurang dan tanah paling subur tempat kita gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Sehingga masyarakat yang padat penduduk lebih 1 miliar akan mencari negara yang subur, ingin dijadikan tempat kekhawatiran yang luar biasa. Salah siapa? Gara-gara kita tidak mau punya anak banyak. Mudah-mudahan setelah ini semakin bersemangat bapak-bapak.
Apakah dari satu induk atau tidak, terserah urusan masing-masing. Nampaknya bapaknya senyum, ibunya merengut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu bahwa perempuan itu subur? Tadi kan katanya tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur padahal belum menikah dengan dia? Maka lihat ibunya, neneknya. Kalau anaknya banyak, insya Allah. Jadi yang jomblo yang belum nikah, carilah anak cucu almarhum, subur insya Allah. Nah, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang lajang-lajang yang belum menikah, nanti kami akan adakan fit and proper test. Saya termasuk tim pansel dari luar Jakarta. Al-wadud, penyayang. Dari mana kita tahu almarhumah itu penyayang? Buktinya anak-anaknya hidup sehat walafiat. Dan kami orang dari Riau, Sumatera, termasuk mendapatkan manfaat dari anak almarhum almarhumah. Karena yang paling kecil sudah berkenalan dengan Ustadz Abdul Somad sejak pulang dari Maroko ke Pekanbaru 2008. Ceramah saya di sekolah SMP Al Azhar Sifabudi sampailah tahun 2021, 13 tahun persahabatan kami. Orangnya baik, lembut, tak pernah cakap kasar, tak pernah menyinggung perasaan. Tentulah sifat lembut itu diwarisi dari orang tua. Maka subur dan penyayang ada pada keluarga ini. Inilah yang dipesankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Sudah tidak subur, tidak pula penyayang. Apalah yang mau dibawa untuk menghadap Nabi Muhammad SAW? Ada yang subur, anaknya banyak, enggak penyayang. Yang satu telinganya hilang, yang satu cacat, na'udzubillah, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada sebaliknya, orangnya penyayang tapi anaknya cuma 2, masih syukur ada salah satu dari sifat diambilnya. Tapi kalau bisa dua-duanya, anaknya banyak dan penyayang, berhasil. Tapi kalau sudahlah anaknya sedikit, tidak pula penyayang, apa yang mau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada orang nanya, apa acaranya? Haul. Orangnya sudah meninggal, ngapain lagi dibuat haul? Untuk mengambil pelajaran. Orang sudah meninggal nggak usah dikenang-kenang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah. Wa ala ali Muhammad. Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali. Keluarga Nabi Muhammad itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Anak cucu Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah meninggal nggak usah disebut-sebut lagi, gimana dia mau sholat? Allahumma sholli ala, nggak jadi karena udah meninggal. Fadzakir, ingat-ingatlah. Inna fa'atiz zikra. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fa inna zikra tamfa'ul mu'minin. Malam ini acara haul gunanya untuk mengingat-ingat, mengambil pelajaran dari almarhum. Itu pelajaran yang pertama. Berapa pelajaran mau Ustaz sampaikan? Enggak tahu. Pokoknya 60 menit 600 ml belum berubah. Pelajaran yang kedua, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang paling baik bukan profesor doktor, yang paling baik bukan jenderal bintang 4, apalagi bintang 7 sakit kepala.
Yang paling baik bukan pejabat, pensiun habis. Ya kalau baik, kalau tak baik dicaci maki, sumpah serapah, korupsi, ditangkap KPK, selesai, tamat riwayat. Yang paling baik menurut standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Lagi-lagi almarhum dapat itu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Tadi pagi Ustadz Somad maulid Nabi di depan Bupati Kabupaten Tangerang. Yang membawa ke sana Al-Mukarram Ustadz Qurtubi. Ketika sedang duduk-duduk datang Bapak Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Ustadz Abdul Somad, saya ini sudah seperti kakak kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya enggak nanya, saya diam aja. Saya memang jarang nanya. Saya selalu mendengarkan omongan orang. Saya tidak terlalu banyak cerita kalau tidak sedang ceramah, karena sudah di sini ceramah, masa di bawah ceramah lagi. Jadi jangan heran kalau ketemu Ustadz Somad itu kalau ceramah ngomong, tapi pas ketemu kok diam aja. Aku sudah di atas ceramah, masa di bawah ceramah lagi? Kapan aku istirahat? Kadang sedang tidur pun mimpinya ceramah juga. Saya ini Ustadz Somad sudah seperti saudara kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya ini muridnya almarhum ngaji baca Quran. Bayangkan itu, Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di depan bupati, di depan kanwil, di depan kapolres, di depan dandim, di depan ketua majelis ulama, karena syafaat almarhum punya murid ngajar ngaji yang sekarang menjadi pegawai PNS di Kabupaten Tangerang. Abdul Somad yang tidak punya hubungan darah, yang tidak kenal dengan almarhum pun hari ini dapat syafaat mengajar Al-Quran. Ibu mesti ngajarkan Al-Quran, Bu, tapi saya enggak ustadz. Ya enggak, ibu memang enggak ustadz, karena ibu ustazah. Ibu saya tidak LC dari Kairo, ibu saya bukan ustazah, tapi saya belajar Quran kepada almarhumah dari mulai Alif Bata, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai khatam An-Nas. Setelah itu diserahkannya ke guru mengaji satu lagi, diserahkan ke guru mengaji satu lagi. Guru yang pertama adalah ibu. Tapi saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz. Ibu belajar pagi, malamnya ngajar. Apa yang saya ajarkan Pak Ustadz? A, bataba, tatata, sasasa, jajaja. Itu saja. Nanti kalau dia ngajar jadi ustadz, pahalanya ngalir 2 kali lipat. Pertama, ibu sebagai ibu, yang kedua, ibu sebagai guru. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar ngaji. Ustadz Somad ngajar ngaji, ya, saya sediakan tempat ngajar ngaji supaya anak-anak belajar, ada gurunya. Saya ingin mendapatkan kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti sampai masanya saya tua, setelah itu tidak kuat lagi berceramah, suara tidak lagi menggelegar, orang tak lagi mau mendengar. Di hari tua saya mau tetap duduk mengajar anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Habis isya Pak Ustadz, saya nonton bola. Saya tidak mau di hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Mall ada, gedung ada, ramai lalu lintas hiruk pikuk, tapi kesunyian di dalam rumah di depan TV. Istri mati, anak sudah nikah, sendirian nonton sinetron. Sakit jantung, mati di depan TV. Saya mau di hari tua saya ngajar ngaji. Kalau bisa meninggal sedang mengajar mengaji dalam keadaan berwudu dan husnul khotimah. Banyak yang setuju saya mati sedang ngaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang orang kalau ditanya mau jadi apa? Dosen pasca sarjana. Mau jadi apa? Dosen terbang nggak pernah hinggap. Mau jadi apa? Mau presentasi di hotel bintang 5. Baik,
tapi ada yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Mengajarkan Al-Quran. Dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Berapa banyak orang hidup ngundang orang hidup nggak mau datang. Pejabat buka open house Idul Fitri, kosong, lalat yang datang. Open house, pintu dibuka, makanan banyak, orang tidak mau datang, sakit hati, tersinggung. Malam ini almarhum sudah meninggal dunia, tapi kita tetap datang. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran.